Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi Al-Quran dan Hadis MTS-MA. Perkenalkan, nama saya Khairima Malam dari Fakultas Agama Islam semester 4 Universitas Islam Majapahit. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh beliau. Berikut ini soalnya. Soalnya yaitu, ajaran Islam sangat menjaga hubungan-hubungan sosial, terutama hubungan dalam anggota keluarga, di mana keluarga inilah yang justru menjadi fondasi dasar dibangunnya masyarakat. Yang pertama, buatlah narasi mengenai dorongan Al-Quran dan Hadis untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, yaitu lengkapi dengan dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran, Hadis, dan sampaikan dengan gaya bahasa yang mudah dicerna untuk siswa MTS dan MA. Berikut ini jawabannya. Jawabannya adalah Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, Abi dan Umi, Papa dan Mama merupakan kedua orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Di tangan mereka, dari sebelum lahir sampai saat ini, kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi, dan bahagiakan. Tanpa mengharap balas budi dari kita, mereka dengan tulus dan ikhlas membesarkan kita, mendidik kita agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Doa selalu mereka panjatkan untuk kita. Kerja keras mereka lakukan agar dapat memberikan makan dan kebutuhan kepada kita sehari-hari. Tiada keluh kesah, mereka melakukan itu semua dengan bahagia. Jika melihat atau mengingat pada perjuangan kedua orang tua dalam membesarkan kita, sudah selayaknya kita berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tua, atau dalam Islam sering disebut birrul walidain. Orang tua kita sudah selayaknya mendapatkan kebaikan dan penghormatan dari anaknya. Mengenai hal tersebut, Islam sangat perhatian, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Surat Al-Luqman ayat 15. Ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh anak semasa kedua orang tua masih hidup, yaitu menaati semua perintahnya. Dengan catatan, perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Hukum menaati kedua orang tua adalah wajib atas setiap muslim, dan haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai dan menyakiti mereka berdua. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Allah berfirman, Wasainal insana biwalidayhi ihsana, yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kita juga diwajibkan menghindari perkataan kasar dan nada tinggi, seperti perkataan kepada kedua orang tua. Sebab ridha Allah adalah ridha orang tua, dan murka Allah adalah murka orang tua. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sakhotullahi fi sakhotil walidain. Yang artinya, ridha Allah ada pada ridho orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Selain berbuat baik, seorang anak bisa berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bihi
wa waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali karena 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Perintah berbakti kepada orang tua tersebut tentu diikuti dengan banyak keutamaan bagi muslim yang melaksanakannya, karena dalam Islam berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang mulia. Banyak keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah yang pertama, amalan paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, umur panjang dan kemudahan rezeki bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua akan memperoleh keberkahan hidup berupa umur panjang dan kemudahan rezeki. Yang ketiga, jalan menuju pintu surga pertengahan. Yang keempat, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Yang kelima, doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Yang keenam, sebab dikabulkannya taubat. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, amalan di jalan Allah atau disebut juga dengan fisabilillah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari narasi mengenai dorongan Al-Quran dan hadis untuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu kedua orang tua kita yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Jika melihat atau mengingat pada perjuangan kedua orang tua dalam membesarkan kita, sudah selayaknya kita berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tua. Atau dalam Islam sering disebut birrul walidain. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Dan kita juga diwajibkan menghindari perkataan kasar dan nada tinggi agar tidak menyakiti hati orang tua. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan meraih kebaikan dan kemuliaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan bisa mengantarkan kedua orang tua kita ke surga. Amin. Sekian penjelasan tentang narasi mengenai dorongan Al-Quran dan hadis untuk berbakti kepada kedua orang tua, beserta dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Semoga penjelasan materi kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.